Kak. Siang. Rina apa kabarnya? Baik Kak. Alhamdulillah baik. Gimana sekolahnya? Ya seperti itulah Kak, masih kuliah online. Syukurlah. Oh iya, kemarin ada perlu apa? Jadi rencananya, jadi niatnya kesini tuh mau konseling Kak sama Kakak. Oh, konseling ya. Oke, nggak apa-apa. Kebetulan kakak juga longgar. Tapi kita buat kesepakatan dulu ya. Kan bentar lagi udah mau asar nih. Jadi kita sepakati waktu konseling kita itu selama 30 menit ya. Kalau misalnya masalah Rina belum teratasi, kita cari waktu lain. Gimana? Bisa Kak. Oke. Juga Rina tidak perlu khawatir rahasianya akan dibiarkan, enggak. Konseling itu tempat membantu mengatasi masalah adik. Insya Allah konselor ataupun kakak bisa menjaga dan merahasiakan informasi dari adik. Jadi silakan adik terbuka untuk mencurhatkan apa-apa yang adik ingin konselingi. Oke baik, kenapa masalahnya? Jadi kan terakhir ini belajar di sekolah itu kan udah nggak offline atau nggak tatap muka lagi Kak. Jadi belajar yang sekarang itu kan online. Jadi Rina tuh ngerasa kayak yang dosen kan seharusnya kalau kuliah online itu bisa pakai Google Meet atau pakai Zoom misalnya. Tapi rasanya itu tuh nggak efektif. Malahan malahan guru-guru di sekolah itu sering kayak nggak masuk atau cuma ngasih tugas tapi nggak pernah masuk. Jadi kami itu merasa terbebani gitu Kak. Jadi kan misalnya kami dalam 1 minggu itu hari Senin misalnya ngantar jemput tugas, nanti hari Senin atau hari Sabtunya kami disuruh ngantar tugas lagi, nanti jemput tugas, ngantar tugas, jadi kayak gitu Kak. Jadi nggak efektif aja gitu. Jadi kami males ngerjakan tugas yang ya beban aja rasanya. Soalnya kan kalau misalnya nggak sekolah pasti bantu orang tua di rumah, nanti belum lagi ini itu gitu Kak. Iya, kakak juga merasakannya karena kakak juga kuliah online kan. Berarti dalam seminggu itu pembelajarannya tidak ada diajarkan oleh guru gitu, atau misalnya dari voice note WA gitu. Kami itu ada grup WA, satu mata kuliah kan itu satu guru, jadinya itu satu grup. Jadi ya nggak semua guru sih yang mereka itu jarang masuk, tapi rata-rata gitu Kak. Jadi nggak full dalam seminggu tuh ya? Enggak, tapi pasti walaupun ada tatap muka walaupun kami ujian secara daring, tetap aja dikasih tugas. Jadi tugas itu berapa mata kuliah segitu banyaknya dan segitu banyaknya kami harus ngerjain tugas. Biasanya kalau dikasih tugas durasi waktunya itu sampai misalnya 2 hari atau bapak tunggu sampai nanti siang atau bagaimana? Itu juga bermacam-macam Kak. Kalau misalnya kami disuruh jemput tugas, kadang kami ada disuruh jemput tugas, itu berarti 1 minggu. Tapi kalau misalnya yang daring, ada juga guru yang daring itu nanti dikasih waktu, misalnya deadline-nya 2 hari atau dari pagi nanti terakhir nanti ngirimkannya malam. Gitu ya. Jadi kalau selama corona ini kan istilahnya antar tugas jemput tugas. Jadi selama di rumah ada nggak belajar? Setelah belajar itu tidak hanya untuk mengerjakan tugas aja. Ya nggak ada Kak, soalnya kayak yang semuanya itu untuk mengerjakan tugas. Jadi nggak ada belajar lainnya, jadi cuma mengerjakan tugas gitu aja. Jadi merasa selama corona ini jarang belajar gitu? Iya,
Jadi kalau misalnya ngerjakan tugas itu kan nggak ada bimbingan dari gurunya, jadi kurang efektif, jadinya ngerjainnya juga nggak ada arahan kayak gitu. Jadi karena gurunya nggak ada ngajarin, Rina nggak mau belajar sendiri? Iya, kadang belajar ya mengandalkan Google, Kak. Jadi ya kalau misalnya disuruh buat tugas kan kalau biasanya misalnya nih matematika pasti dijelaskan, kadang guru itu entah terlalu sibuk entah gimana, kami cuma dikasih soal jadi kan kami nggak tahu Kak kayak gimana, jadi buat kami males ngerjain tugas. Iya sih, karena corona ini jadi semua pembelajaran, semua kegiatan terganggu, terhambat. Tapi walaupun begitu, kita sebagai pendidik, sebagai pembelajar yang ingin belajar, itu kita harus mau harus sempatkan lah waktunya untuk belajar. Kita tuh harus bisa membagi-bagi waktu antara bermain, belajar, ataupun membantu orang tua kita karena kita di rumah kan. Nah, selain belajar, kegiatan apa yang sering Adek lakukan? Selain belajar ngerjain tugas di rumah pasti bantu orang tua, pasti ada juga main. Kalau main itu pasti ada sama teman-teman di sekitar. Itu di rumah aja. Itu sering atau tidak main-mainnya? Enggak sih Kak, jarang-jarang. Soalnya kan nggak boleh juga keluar terlalu sering. Ya. Jadi kalau di rumah nggak ngerjain tugas ngapain aja? Ya biasa Kak. Ngapain tuh? TV, main HP, ya bantu orang tua, itu aja sih Kak. Biasanya mainan HP dalam sehari berapa menit? Banyak. Banyak ya. Banyakkan mana, mainan HP atau belajar? 11-12 lah Kak. 11-12 ya. Mau nggak kalau misalnya nih kakak kasih ide, dulu kakak juga pernah kayak gitu, kerjaan sekolah ini banyak kan, tugas sekolah ini banyak kan, terus tapi keinginan kita itu mau mainan HP aja, tapi kita tuh maunya mau belajar gitu, mau nggak? Coba Adek, coba Rina, coba Rina bayangkan kebanyakan mainan HP atau belajar di rumah? Main HP. Main HP kan. Mau nggak kakak kasih ide? Itu caranya kayak pemberian hadiah setelah adik belajar. Adik kesukaannya kan mainan handphone kan, mainan internet kan, dalam sehari itu pasti ada kan. Coba adik kayak misalnya kasih kayak adik-adik kecil gitu, kalau habis melakukan sesuatu nanti langsung dikasih permen atau makanan kesukaannya. Misalnya gini, dalam sehari itu adik niatkan dalam sehari belajar setengah jam misalnya. Setengah jam itu kan waktu yang amat panjang bagi kita kan. Kalau kita tuh males, moodnya tuh jelek kan. Coba setelah adik misalnya berhasil nih setengah jam belajar, nanti adik boleh mainan HP misalnya 1/4 menit, 15 menit, boleh lah 15 menit, 20 menit gitu. Gimana? Mau? Sebenarnya bisa aja sih Kak, cuman apa ya? Cuman menurut saya itu kurang bisa aja membagi waktu. Terus karena kalau di rumah itu jadi sibuknya jadi berbeda. Habis itu banyak juga apa ya? Ya banyak apa namanya? Kegiatan.
Iya, banyak kegiatan juga, banyak. Sebenarnya kalau misalnya bantu-bantu orang tua nggak terlalu banyak banget sih. Cuman kalau kan biasanya kalau misalnya kalau sekolah di kelas itu kan kita ya memang kita capek, tapi ada hiburan tersendiri coba sama teman-teman atau bisa bercanda-canda sama teman-teman. Kalau ini kan kayak kita di rumah aja atau apa, jadi kayak jadi merasa banyak terbebani aja gitu kan. Jadi saya minta solusi aja sama kakak gimana caranya biar Rina itu nggak terlalu terbebani, bisa enjoy aja, banyak tugas kayak gitu. Biasanya kalau mainan handphone itu ngapain? Internet kah, WA-an atau Instagram? Banyak sih kak, WA iya, IG, Facebook, YouTube. Ya, Biasanya kalau di WA itu kebiasaannya kan chattingan kan? Itu chattingan sama siapa? Sama teman kan? iya. Kenapa kok merasa kesepian? Gimana ya, beda aja gitu kak kalau misalnya kita ketemu langsung sama kalau kita cuma chattingan kayak gitu. Jadi ya gitu deh. Kan bisa diganti pakai WA gitu, video call atau lewat Google Meet. Iya sih kak, tapi kan kalau misalnya kita pakai apa namanya video call pasti kuotanya juga lebih kencang. Nah, tapi kan kita nggak berjam-jam. Kita ngomong sama teman kan nggak berjam-jam kan? Paling mentok-mentoknya itu maksimalnya itu 1 jam ataupun 2 jam. Kalau misalnya masalah kota juga, pas di video call tadi kan kita bisa ajak kawan tuh sharing tentang pelajaran kita, kan lebih bermanfaat daripada kita hanya membahas cuman masker tuh kayak gini gitu kan. Nggak harus kayak gitu aja kan, masa 2 jam tuh kita ngomong tentang masker aja kan, nggak mungkin kan, pasti ada bosannya dikit gitu. Coba pas video call tuh ya awalnya kita pamer-pamer, wih aku punya masker nih, pasti kayak gitu kan. Nah, ibu aja sama tahun ibu juga kayak gitu, punya masker nih kayak gini, iya ya aku kayak gini. Itu habis pembahasannya cuma 10 menit. Nah, dari 10 menit itu 1,5 jam lagi tuh mau ngapain ya, kita ajak sama kawan, kita buka buku, weh ini soal nomor segini ini apa ya maksudnya kan, teman bisa tahu, lebih paham. Jelaskannya kan kita lebih paham karena ngeliat juga, dengarkan juga gitu. Gimana? Ya mungkin bisa Rina praktekkan kak. Tapi kalau jadi Rina tuh mau minta saran sama kakak. Jadi gimana kalau misalnya Rina tuh sebenarnya nggak Rina aja sih, teman-teman juga ngerasain hal yang sama kayak yang banyak tugas, habis itu tanpa ada kejelasan gurunya, habis itu harus mengerjakan pusing-pusing sendiri, habis itu harus dikumpul tepat waktu. Jadinya buat kami itu kayak jadi nggak semangat untuk sekolah, jadi malas sekolah, udahlah nggak usah masuk kayak gitu. Sama aja masuk juga kayak gitu gitu kak. Kakak paham apa yang dirasakan Rina. Mungkin ada ataupun teman-teman itu sama teman-teman ada itu bisa saling memotivasi, ngasih semangat. Misalnya di chat nih, weh tugas ini segini pasti gitu kan, ketua kelasnya pasti ada ngomong juga, ngabarin kalau tugasnya sekian hari ini gitu kan. Terus
adik boleh memulainya, semangat ya weh gitu. Pasti nanti teman lainnya akan membalas, oh ya semangat juga ya Rin gitu. Nanti adik balas juga. Kan jadinya yang tadinya mood kita jelek tadi itu bisa berubah jadi mood baik. Atau gini, kan kalau kita mengerjain tugas tuh pasti kita mood jeleknya pasti dateng kan. Di balik mood jelek itu pasti kita berpikir, wis enak kali ini ngerjakan tugas. Nah, adik buang itu pikiran negatif tadi itu, adik buang pikiran jelek tadi itu, adik buang. Adik itu harus ganti dengan aku harus belajar, aku harus ngerjain tugas. Kan ini cita-citaku, cita-cita adik mau jadi apa? Mau jadi apa ya Kak? Mau jadi guru sih enggak, cuman kayak pengennya sih jadi kerja di kantor gitu aja. Mau kerja di kantor pasti kita harus punya pengalaman kan. Nah, jadi dari pengalaman tuh kita harus belajar supaya dapat pengalaman. Kalau kita nggak belajar, kayak mana kita mendapat pengalaman? Dan kalau buat saya sendiri itu tuh untuk mengerjakan tugas itu tuh kayak yang mau datangkan mood untuk belajar itu rasanya susah banget gitu Kak, soalnya kan belajar sendiri, ngerjain sendiri kayak gitu kan Kak, pusing sendiri, ya udah jadinya susah aja untuk memulainya gitu. Jadi gimana sih caranya untuk bisa mengembalikan mood di saat kita itu ngerjain tugas, untuk melakukan hal yang positif. Iya, tadi kan di awal juga Kak udah bilang kan kalau kita tuh boleh menggunakan metode reward gitu kan. Kayak anak kecil kalau misalnya disuruh oleh orang tuanya, nah ambilkan ini, pasti nanti ibunya balas dengan ciuman ataupun dengan makanan kesukaan dia kan. Kebanyakan anak-anak kan seperti itu kan, kita kasih permen, kasih gula-gulali gitu kan. Coba adik ikutin metode itu dengan adik tadi kan suka internet kan. Nah itu biasanya main internet tuh main apa? Instagram kah atau WA-an atau ngapain aja? Semuanya Kak, ada yang buka YouTube, kadang ada IG, WA, tapi seringnya WA karena banyak juga WA dulu, WA aku juga. Habis itu ya Facebook. Kan sering juga itu berkomunikasi sama teman walaupun nggak tatap muka kan. Kerinduan yang kita pendam ini kan sudah berkurang ya. Kakak tahu karena corona ini, karena pandemi ini kita nggak bisa keluar, tapi bukan karena kita nggak bisa keluar tuh kita nggak bisa semangat, nggak bisa ngasihkan semangat pas sama teman. Malah kita banyak peluang saat teleponan atau saat chattingan kita bisa memberikan semangat. Kan kalau sebelumnya sering ketemu kan kita segan mengucapkan semangat ya, pasti kita segan kan. Tapi kalau lewat chattingan pasti kita nggak mikirkan orang itu kayak mana ekspresinya kan. Nah dari sini kita tuh bisa juga memberikan semangat ya, iya semangat. Saling mengingatkan, tugas ini hari ini dikumpul, yuk kerjakan yuk gitu. Nanti kan yang tadinya kita hanya sekedar memberitahu, hanya sekedar mengabari, kita tuh jadi ingat, oh iya tugasku belum dikerjakan. Nanti kita ke bawah sendiri untuk mengerjakannya. Seperti kakak dulu kakak juga pernah kayak gitu. Karena malas, kakak asik menyemangatin orang aja, tapi tugas kakak belum kakak kerjakan. Setelah kakak menyemangatin teman-teman kakak, jadi kakak bisa berpikir, oh iya tugas aku belum aku kerjakan ya, aku kerjakan aja lah. Akhirnya selesai dan bisa dikumpulkan tepat waktu.
Jadi gimana? Adek mau menggunakan metode reward tadi nih? Misalnya adek suka bermain internet tadi nih kan, adek luangkan waktu itu dulu untuk setengah jam aja untuk mengerjakan tugas. Setelah adek berhasil mengerjakan tugas setengah jam, nanti adek boleh main internet 15 menit ataupun 20 menit. Begitu terusnya dalam sehari. Mungkin mau dicoba yang membagi waktu dulu Kak. Soalnya kalau membagi waktu kan memang susah. Iya. Terus lebih semangat lagi mungkin belajarnya, ngerjain tugasnya, dan mengurangi pekerjaan yang kurang ada manfaatnya. Iya, semua kerjaan yang adek lakukan, yang kita lakukan itu bermanfaat, tapi kita pandai-pandai menyimpangkannya. Jadi setelah konseling ini ada melakukan apa? Ya mungkin itu dulu sih Kak, untuk membagi waktu itu dulu. Dan semangat lagi, mencoba untuk semangat lagi untuk sekolah. Ya sampai selesai insya Allah. Insya Allah semuanya tugas-tugas adek kelar ya. Kalau boleh tahu kelas berapa Rina? Kelas 2 SMA Kak. Kelas 2 SMA. Nah, 1 tahun lagi udah mau tamat, mau kuliah kemana? Rencananya sih mau kuliah di mana ya Kak? Ya belum terpikirkan Kak. Mungkin ya besok. Masih lama sih. Adek tuh apa? Adek satu kan dengan cita-cita adek. Cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi guru tadi ya? Jadi pengusaha ya? Nah, mungkin adek bisa masuk ke jurusan ekonomi, jurusan akuntansi, bisa tuh. Nanti ya adek lihat nilainya bagusan kemana. Jadi nanti adek belajar harus semangat di bagian perhitungan biar bisa masuk ke kelas pengusaha. Jadi gitu ya Kak. Oh iya, udah mau asar ya? Iya. Gimana perasaannya setelah sudah konseling? Udah sedikit lega, udah mengeluarkan unek-unek yang ada yang selama ini mungkin nggak tahu mau dicurahkan ke siapa, mau dicurhatin ke siapa. Soalnya kan kalau misalnya dicurhat atau bilang langsung ke gurunya kan juga nggak enak kan Kak. Jadi kalau sama kakak kan bisa kasih solusi dan lebih leluasa aja ceritanya. Iya, besok-besok pun juga nggak apa-apa. Kalau ada yang mau dicurhatkan, ada yang mau ditanyakan, silahkan datang aja ke rumah kakak. Kakak malah senang ada yang nemenin, ada yang bisa ngajak ngobrol, saling tukar informasi. Lain waktu kalau ada yang mau curhatkan nggak apa-apa, kakak insya Allah kakak luangkan. Insya Allah kakak luang terus waktunya. Makasih Kak. Iya. Makasih juga udah atas nasihatnya. Ya semoga kami atau Rina sendiri bisa mengamalkan atau ya lebih semangat lagi untuk sekolahnya. Iya, semangat ya Dek. Semoga tugasnya selesai. Amin. Jadi udah ya Kak ya? Boleh. Udah pulang dulu ya Kak? Iya. Makasih Kak.